Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pengamatan fotosintesis menghasilkan amilum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rasi Susyasna dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Tiang Dani, saya Amal Rabia. Saya Naira Feriani. Selamat menyaksikan. Hal yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Salah satu produk penting dari fotosintesis adalah amilum, yang merupakan polisakarida penyimpan energi. Amilum terbentuk dari glukosa yang dihasilkan selama fotosintesis. Dalam kondisi tertentu seperti adanya cahaya yang cukup dan suhu optimal yang dapat memproduksi amilum dengan lebih efisien. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses fotosintesis dapat menghasilkan amilum pada tumbuhan? 2. Bagaimana perbedaan antara daun yang mengalami fotosintesis dengan yang tidak dalam pembentukan amilum? Tujuan penelitian. Praktikum ini bertujuan membuktikan bahwa daun memerlukan cahaya untuk fotosintesis menghasilkan amilum. Dasar teori, banyak faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung bagi laju fotosintesis seperti kondisi lingkungan, meliputi kehadiran cahaya matahari, suhu lingkungan, konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Faktor lingkungan tersebut dikenal juga sebagai faktor pembatas atau pencegah laju fotosintesis mencapai kondisi optimum. Dan faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting bagi proses fotosintesis. Alat dan bahan 1 iodium, 2 alkohol 70%, 3 aluminium foil, 4 panci, 5 air. Yang pertama, petik daun yang telah ditutupi oleh aluminium foil dan yang telah didiamkan selama beberapa hari. Lalu buka aluminium foil pada daun. Nyalakan kompor dan masukkan daun ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus daun sampai layu. Daun sudah berubah warna dan layu, lalu angkat dan siapkan mangkuk, kemudian masukkan daun ke dalam mangkuk dan siram dengan alkohol 70%. Setelah disiram oleh alkohol, daun siap direbus kembali hingga berubah warna menjadi hijau. Setelah itu, angkat alkohol lalu tiriskan daunnya. Setelahnya, teteskan daun dengan cairan betadin ke atas permukaan daun. Cuci daun lalu amati perubahan yang terjadi pada daun. Bisa kita lihat perubahan yang terjadi pada daun adalah daun yang tertutup aluminium menjadi warna hijau pudar atau kuning pudar, dan daun yang tidak tertutup aluminium berwarna hijau tua atau kuning tua. Setelah dilakukan percobaan saks pada daun tersebut, ada perbedaan warna daun yang ditutup dengan aluminium dan tidak ditutup. Daun yang ditutup atau tidak terkena cahaya matahari berwarna hijau pudar, sedangkan daun yang tidak ditutup terkena cahaya matahari berwarna hijau tua. Namun perbedaan berwarna pada daun tidak terlalu nampak dikarenakan adanya kesalahan sewaktu menutup daun dengan aluminium foil. Kesimpulan, matahari sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis tumbuhan. Dengan cahaya matahari, proses fotosintesis berjalan dengan baik sehingga tumbuhan mampu mengubah CO2, udara, dan cahaya matahari menjadi oksigen. Saran, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan proyek ini agar hasilnya lebih maksimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.